SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أعزنا الله وإياكم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat, hari yang mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita mulai dari setelah asar dan nanti sampai maghrib, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW bahwasanya waktu ini adalah waktu mustajab. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diberi keikhlasan dalam menjalankan ibadah puasa, diterima ibadah puasa kita, menjadi pemberat tingkatan kebaikan kita di akhirat, dan kita keluar dari bulan Ramadan ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, a'azanallahu wa iyyakum. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang hari raya di dalam agama kita. Kita ketahui bahwasanya hari raya besar di dalam Islam itu hanya ada dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, yang masing-masing kita rayakan setahun dua kali. Idul Fitri kita rayakan pada tanggal 1 Syawal. Makanya berkenaan dengan apa? Dengan kalender Hijriyah. Adapun Idul Adha itu adalah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Dzulhijjah. Nah, adapun selain itu perayaan besar agama Islam tidak ada. Perayaan Islam, hari besar Islam itu tidak ada selain keduanya. Entah itu yang kita kenal tahun baru Islam, tahun baru yang lainnya, dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena yang sesuai dalil itu hanya dua hari raya besar itu aja, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu tidak ada. Dan seharusnya seorang muslim itu mencukupkan diri hanya dengan dua hari raya tersebut, yang insya Allah Taala kita akan menyusunnya beberapa hari lagi. Anas radhiyallahu anhu berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa li ahli al-Madinati yawmani yal'abuna fihima
Faqala qadimtu 'alaikum wa lakum yawmani tal'abuna fihima fa inna Allaha qad abdalakum yawmayn khairan minhuma yawmal fitri wa yawmal nahri. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, penduduk Madinah memiliki 2 hari raya untuk bersenang-senang dan bermain-main di masa jahiliyah. Ya. Maka beliau berkata, aku datang kepada kalian dan kalian mempunyai 2 hari raya di masa jahiliyah yang kalian isi dengan bermain-main. Allah mengganti keduanya dengan yang lebih baik. Ini catatan penting bahwasanya apa yang beliau bawa kepada penduduk Madinah itu lebih baik, khairun, daripada hari raya sebelumnya, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad dengan sanad sahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim. Insyaallah. Rasulullah SAW mensabdakan dalam hadis ini bahwasanya apa? Kedua hari raya itu lebih baik daripada kedua hari raya penduduk Madinah sebelumnya. Ya. Nah, apa perbedaan antara Idul Fitri, Idul Adha dengan hari raya besar penduduk Madinah sebelum datangnya Rasulullah SAW? Yaitu bahwasanya Idul Fitri dan Idul Adha itu selain daripada kebahagiaan, maka adanya adalah zikir kepada Allah, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, istighfar dan seterusnya. Nah, kalau dikatakan bahwa 2 hari raya di atas yang lebih baik, maka selain daripada kedua hari raya tersebut tidaklah memiliki kebaikan. Makanya apa? Sudah seharusnya sebagai seorang muslim mencukupkan diri dengan 2 hari raya tersebut. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhai Islam itu sebagai agamamu. Makanya apa? Makanya hari raya kita sudah dicukupkan dengan 2 hari raya itu tadi. Tidak perlu memperingati hari raya yang lain. Dan itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah termasuk yang terbaik. Kemudian yang selanjutnya tentang hukum, tentang fikih daripada atau hukum seputar Idul Fitri. Salat Id hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kemudian salah satu daripada pendapat Imam Ahmad dan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, dalil daripada pendapat ini yang pertama, kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakannya, karena sejak sholat Id ini disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Beliau senantiasa melaksanakannya sampai beliau meninggal. Makanya ada Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwasanya sholat Id itu hukumnya fardhu ain. Walaupun sebagian mengatakan fardhu kifayah. Yang kedua, kebiasaan para khulafaur rasyidin setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwa sholat Id merupakan ibadah yang sangat disyariatkan dalam Islam. Makanya sholat. Tidak yang lain. Makanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang ditekankan di dalam Yaumul Id. Bukan hanya sekedar senang-senang makan bersama, silaturahim dan seterusnya, tetapi juga diisi dengan istighfar, tahlil, tahmid
tahmid, zikir dan lain sebagainya. Yang ketiga, hadits Ummu Athiyyah radhiyallahu anha bahwa beliau mengatakan kami diperintahkan untuk mengajak keluar gadis yang baru balik, gadis-gadis pingitan dan orang-orang haid untuk menghadiri salat Idul Fitri dan Idul Adha. Di saat keadaan yang lain bagi wanita haid itu tidak boleh ke masjid, bahkan duduk-duduk juga dikhawatirkan nanti akan mengotori masjid dan seterusnya. Nah kalau ini boleh, bahkan disyaratkan karena apa? Idul Fitri merupakan syiar Islam. Adanya perintah menunjukkan bahwa itu wajib karena hukum asal perintah adalah wajib. Kemudian yang keempat, salat Id merupakan salah satu syiar Islam yang paling besar. Makanya kaum muslimin di Indonesia ini kan paling banyak, paling banyak. Makanya untuk memberitahukan, menginfokan kepada kaum kufar, orang-orang muslim itu adalah diantaranya apa? Mengagungkan syiar Islam. Kemudian adab sholat hari raya yang pertama adalah mandi pada hari Id. Ya, kalau bisa mandi besar sekalian. Nah, makanya mandi besar itu tidak disyaratkan ihtilam. Ihtilam itu apa? Ihtilam itu apa? Mimpi. Atau berjima bagi suami istri. Tidak. Tapi diantaranya juga apa? Mandi ketika akan sholat Id. Dari Nafi' beliau mengatakan anna Abdullah bin Umar kana yantasibu yaumul fitri qabla an yaqduwa ila al-musalla. Bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu mandi pada hari Idul Fitri sebelum berangkat ke lapangan. Al-Faryabi mengatakan bahwa Sa'id bin Al-Musayyib mengatakan sunnatul fitri thalathun al-masyi ila al-musalla wal akli qabla al-khuruj wal irtisal. Sunnah ketika Idul Fitri ada 3. Yang pertama berjalan menuju lapangan, berjalan. Ya, tapi supaya biar cepat dia tidak apa-apa karena tidak mutlak. Tapi yang lebih afdal demikian. Makan sebelum keluar menuju lapangan, tapi ini khusus untuk Idul Fitri, adapun Idul Adha tidak. Makanya apa? Pelaksanaan Idul Fitri dengan Idul Adha salatnya itu lebih didahulukan masanya daripada Idul Fitri. Itu. Dan mandi. Dibolehkan untuk memulai mandi hari raya sebelum atau sesudah subuh. Ini adalah pendapat kuat dalam mazhab Syafi'i dan pendapat yang dinukil Imam Ahmad. Kemudian yang kedua, berhias dan memakai wangi-wangian. Apalagi Idul Fitri itu adalah momen-momen di mana sebelum hari raya Idul Fitri itu adalah kebiasaan kaum muslimin Indonesia beli baju baru. Antum sudah beli belum Pak Narko? Belum ya, minta terus. Nah, dari Ibnu Abbas bahwa suatu saat di hari Jumat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna hadha yawma 'idin ja'alahu Allahu lil muslimina faman jaa'a ila al-jum'ati falyaghtasil wa in kana 'indahu tibun falyamassa minhu wa 'alaykum bis-siwak. Sesungguhnya hari ini adalah hari raya yang Allah jadikan untuk kaum muslimin. Barang siapa yang hadir Jumatan hendaknya dia mandi. Itu diantara sunnahnya Jumat. Ya. Jika dia punya wewangian hendaknya dia gunakan dan kalian harus gosok gigi. Tapi di sini disimak ini adalah membersihkan gigi sebenarnya. Kalau menggosok gigi kan konotasi di Indonesia itu harus dengan apa? Dengan odol dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, memakai pakaian yang paling bagus dan paling mahal kalau bisa. Ya, paling mahal. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita nikmat berupa bisa beli baju baru, walaupun setahun sekali. Itu sudah nikmat.
Kenapa? Banyak dari kaum muslimin, saudara-saudara kita itu bahkan setahun pun bisa jadi nggak bisa beli baju baru. Sehingga ya adanya itu aja yang dia pakai untuk sehari-hari. Dari Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan kanat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam jubbatun yalbasuha fil 'idaini wa yaumal jum'ati. Wa yaumil jum'ati. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki jubah yang beliau gunakan ketika hari raya dan hari Jumat. Hari yaitu jubah kebesaran. Kalau antum lihat orang-orang Arab, orang-orang Saudi memakai gamis warna putih, kemudian pakai shawl, ya, atau sorban, kemudian pakai warna hijau, warna hitam, warna coklat, kemudian di sisi pinggirnya ada benang emas, itu namanya mislah, dan itu harganya lumayan, kisaran antara 1 juta sampai 5 juta, kalau yang bagus 5 juta, gitu. Nah, yang keempat, tidak makan sampai pulang dari sholat Idul Adha dengan daging kurban. Makanya disyaratkan ketika Idul Adha itu dilaksanakan sholatnya, dimajukan waktunya, supaya apa? Penyembelihan hewan kurban itu bisa dilaksanakan setelah sholat. Tapi biasanya kan panitia menyediakan makan dulu, gitu, sarapan dulu. Karena apa? Untuk megang pisau, kapak, dan seterusnya itu butuh tenaga. Jalan aja juga butuh tenaga. Dari Buraidah, beliau berkata, la yakhruju yaumal fitri hatta yata'ama wa la yata'amu yaumal adha hatta yusalliya. Nabi SAW tidak berangkat menuju sholat Idul Fitri sampai beliau makan terlebih dahulu, ya, walaupun makannya cuma dengan kurma. Ya kalau kebiasaan kita itu kan sudah seperti itu. Tahu-tahunya makan aja yang banyak. Kenapa demikian? Karena istri emak itu masaknya sudah selesai. Ketika Idul Adha beliau tidak makan sampai sholat dahulu. Hadis dari Tirmidzi, Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yang kelima, menuju lapangan sambil berjalan dengan penuh ketenangan dan ketundukan. Dari Sa'ad radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju ila al-'id masyian wa yarji'u masyian. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju lapangan dengan berjalan kaki dan beliau pulang juga dengan berjalan kaki. Mari kita laksanakan. Kemudian waktu salat Id, dari Yazid bin Khumair, beliau mengatakan suatu ketika Abdullah bin Busr, salah seorang sahabat Nabi SAW, keluar bersama masyarakat menuju lapangan sholat Id. Kemudian beliau mengingkari keterlambatan imam. Beliau mengatakan, inna kunna qad faragna sa'atana hadhihi wa dzalika hina tasbiyah. Kami dulu telah selesai dari kegiatan ini sholat Id pada waktu di mana sholat sunnah sudah dibolehkan. Artinya setelah matahari terbit. Nah, maka waktu di mana sholat sunnah dibolehkan setelah berlalunya waktu larangan untuk sholat, yaitu matahari terbit. Berarti setelah syuruk. Makanya secara khusus, ya, untuk sholat Idul Fitri boleh diakhirkan sedikit. Biasanya kita mulainya jam 7. Ya. Kalau sholat Idul Adha boleh dimajukan, dan itu yang memang disyariatkan. Ibnu Qayyim mengatakan Nabi SAW mengakhirkan sholat Idul Fitri dan menyegerakan sholat Idul Adha. Sementara Ibnu Umar, orang yang sangat antusias mengikuti sunnah, tidak keluar menuju lapangan sampai matahari terbit. Beliau melantunkan takbir sejak dari rumah sampai tiba di lapangan. Nah, ini diantara yang disyaratkan ketika kita berjalan dari rumah menuju lapangan tempat kita sholat. Jadi intinya adalah yang pertama, bahwasanya waktunya itu adalah setelah terbit matahari. Sehingga apa? Sehingga tidak masuk ke dalam waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Ya. Yang kedua,
ketika berjalan dari rumah menuju tempat diadakannya sholat itu, disyaratkannya adalah berzikir, takbir, tahmid. Kemudian tempat pelaksanaan sholat Id. Yang pertama adalah di Makkah Al-Mukarramah. Semoga kita diberi nikmat oleh Allah taufik bisa ya Ramadan, puasa dan merasakan Idul Fitri di sana. Tapi lebih ramai di Indonesia sebenarnya. Lebih ramai di Indonesia. Ya. Artinya kalau di Indonesia ini kan terbiasa dengan silaturahim ya antara satu tetangga dengan yang lain. Kalau di sana itu ya bagi orang-orang TKI TKW biasanya kalau hari pertama Idul Fitri itu mereka datang untuk umroh. Betul. Tempat pelaksanaan sholat Id di Mekah yang paling afdal adalah Masjidil Haram, karena semua ulama senantiasa melaksanakan sholat di Masjidil Haram ketika di Mekah. Imam Nawawi mengatakan ketika di Mekah maka Masjidil Haram paling afdal untuk tempat sholat Id tanpa ada perselisihan di kalangan para ulama. Bahkan perselisihan pun sebenarnya kita tidak perlu mengikuti, karena apa? Keutamaan sholat Id ataupun sholat sunnah di dalam Masjidil Haram itu sudah menunjukkan akan keutamaan sholat di dalam. Yang kedua, adapun di luar Makkah, yang sesuai sunnah adalah di lapangan. Tetapi jika wilayah tersebut tidak punya lapangan umum milik masyarakat umum, adanya masjid maka dibolehkan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaum al-fitri wal adha ila al-musalla. Ila al-musalla. Kalau di Saudi itu ada kawasan khusus, dia kawasan terbuka, lapangan terbuka, dan sudah dirabat istilah kita itu, dan dikasih tegel dan seterusnya itu. Dan kemudian bagian daripada tempat pengimaman itu memang dibangun tempat pengimaman seperti untuk mimbar dan seterusnya. Dan itu dipakai hanya untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Dan memang khusus dibangun untuk sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Dan di sana disebut dengan musola. Kalau kita kembalikan yang musola kecil masih besar. Di sana musola besar masihnya kecil. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju lapangan ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Pertama kali yang beliau lakukan adalah sholat Id. Makanya khutbah itu secara khusus untuk sholat Id itu setelah sholat. Berbeda dengan sholat Jumat, khutbah dulu baru sholat Id. Kemudian ada ketika menuju lapangan. Yang pertama berangkat dan pulangnya mengambil jalan yang berbeda. Bukan berarti kalau antum lihat dari sini, mungkin antum dari sana, berbeda itu datangnya dari sini, pulangnya dari sana. Bukan begitu. Jadi datangnya dari sini, pulangnya ke sana, muter. Tapi sebenarnya ini pemahaman ini sangat luas sekali. Boleh seperti yang pertama tadi saya contohkan atau yang kedua. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Idza kana yaum 'idin khalafa at-tariqa." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hari raya mengambil jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. Yang kedua, dianjurkan bagi makmum untuk datang di lapangan lebih awal. Ya. Itu termasuk di antara kebaikan, yaitu datang ke musala itu lebih awal. Adapun imam dianjurkan untuk datang ada akhir sampai waktu sholat dimulai, karena imam yang ditunggu itu bukan menunggu. Ya, demikian ya. Dan itu yang terjadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, bertakbir sejak dari rumah hingga tiba di lapangan. Ya. Termasuk sunnah bertakbir di jalan menuju lapangan dengan mengangkat suara. Adapun para wanita maka dianjurkan tidak mengeraskannya karena khawatir fitnah.
Yang keempat, tidak boleh membawa senjata. Ngapain? Senjata tajam. Ya. Ya. Kecuali terpaksa seperti negara-negara yang sekarang lagi gonjang-ganjing seperti Yaman. Yaman itu kalau antum tahu dia, kalau antum pernah lihat orang Yaman kan pakai gamis, kemudian pakai jas, pakai penutup kepala yang lama, kemudian ada semacam apa kalau kita lihat yang untuk bikin apa celana gesper. Gesper agak tebal, agak lebar, kemudian ada pedang kecil. Itu namanya khonjar. Namanya khonjar. Nah, orang-orang Yaman sekarang itu sebagian dari mereka itu juga bawa senjata. Karena apa? Karena kondisi mereka nggak kondusif. Nah, itu boleh seperti itu. Nah, ada pun di Indonesia seperti ini, ya kita sudah aman, maka tidak perlu. Tidak. Dari Sa'id bin Jubair, beliau mengatakan kami bersama Ibnu Umar, tiba-tiba ia terkena ujung tombak di bagian telapak kakinya, maka aku turun dari kendaraan dan banyak orang menjenguknya. Ada orang yang bertanya, bolehkah kami tahu siapa yang memakaimu? Ibnu Umar menunjuk orang itu, kamu yang memakaiku karena kamu membawa senjata tajam di hari yang tidak boleh membawa senjata. Dan ternyata terjadi. Hadis ini riwayatnya Al-Bukhari. Kemudian wanita haid tetap berangkat ke lapangan walaupun tidak sholat. Karena apa? Mensyiarkan Islam, mengagungkan syiar Islam. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha mengatakan amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrijahunna fil fitri wal adha al-awatiq wal hayd wal hayd wa dhawat al-khudur fa amma al-hayd fa ya'tazilanna as-salata wa yashhaduna al-khair wa da'wat al-muslimin. Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mengajak keluar gadis yang baru balik, gadis-gadis pingitan dan orang-orang haid untuk menghadiri salat Idul Fitri dan Idul Adha. Saya bertanya, ya Rasulullah, ada yang tidak memiliki jilbab? Nabi SAW bersabda, hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya. Kemudian fa'amal haidu fayatazirna as-salat. Orang-orang yang perempuan yang sedang haid boleh dia menuju lapangan tapi tidak untuk sholat, ya. Untuk meramaikan syiar Islam, untuk menampakkan juga syiar Islam. Nah, supaya apa? Fayashhadul khair, supaya untuk melihat sebuah kebaikan besar daripada sholat Idul Fitri dan Idul Adha, wa da'watul muslimin, dan doa orang-orang kaum muslim. Nah, ada pun syarat wanita berangkat ke lapangan pertama tidak memakai wangi-wangian, jelas itu ya. Kemudian tidak boleh bercampur dengan laki-laki. Sebenarnya kalau kita mau boleh kita gunakan ya di sana untuk kalau di sana tempat sholatnya perempuan, maka dari sana jalannya dari kaum maha perempuan, laki-lakinya di sini sesuai supaya satu jalur. Nah, sunnah-sunnah ketika di lapangan. Yang pertama, mengeraskan bacaan takbir sampai imam datang atau mulai sholat. Dari Nafi' kana bin Umar yakhruju yawmal 'id ila musalla fa yukabbiru wa yarfa'u shawtahu hatta ya'ti al-imam. Bahwa Ibnu Umar beliau mengeraskan bacaan takbir pada saat Idul Fitri dan Idul Adha ketika menuju lapangan sampai imam datang. Kemudian yang kedua, tidak ada adzan dan iqamah ketika hendak sholat, tidak ada. Makanya secara khusus memang sholat sunnah itu tidak ada iqamah dan tidak ada adzan. Sholat tarawih yang kita masih melakukan itu sunnah muakkadah. Ada tidak adzan dan iqamah? Tidak ada. Ya, tidak ada.
Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-'idaini ghairu marratin wala marrataini bi ghairi adzanin wala iqamah." Saya sholat hari raya bersama Nabi SAW beberapa kali tidak ada adzan dan tidak ada iqamah. Makanya apa? Adzan dan iqamah itu hanya untuk sholat fardu. Kemudian yang ketiga, tidak ada salat sunnah qabliyah dan ba'diyah di lapangan. Tapi jikalau dilakukan di masjid maka ada. Tetapi qabliyah ini bukan qabliyah sholat Id, bukan. Tapi lebih tepatnya adalah tahiyatul masjid, itu yang lebih tepatnya begitu. Kemudian tata cara sholat Id. Yang pertama adalah sutroh pembatas sholat bagi imam. Pembatas. Makanya sebagian dari para asatidz kita itu, kalau antum melihat ada sutroh yang sengaja dibuat itu, sebagian mengatakan tidak boleh. Nah, kalau kita melihat dan memahami secara harfiah daripada hadis itu, maka kita harus menggunakan tombak. Makanya apa? Keterangan para ulama boleh saja. Dan itu saya kira perkara yang luas. Kemudian kedua, sholat Id itu 2 rakaat. Umar bin Khattab mengatakan sholatul Jum'ati raka'atani wa sholatul fitri raka'atani wa sholatul adha raka'atani. Sholat Jumat 2 rakaat, sholat Idul Fitri 2 rakaat, sholat Idul Adha 2 rakaat. Yang ketiga, sholat dilaksanakan sebelum khutbah. Kemudian yang keempat, takbir ketika sholat Id. Takbiratul ihram di rakaat pertama, lalu membaca doa iftitah, kemudian bertakbir 7 kali. Nah, takbir 7 kali ini di dalam fikih disebut dengan takbiruz zawaid. Takbir zawaid, takbir tambahan. Rakaat pertama 7 takbir. Rakaat kedua 5 takbir. Di rakaat kedua setelah takbir intiqal, berdiri dari sujud, kemudian bertakbir 5 kali. Yang kelima, mengangkat tangan ketika takbir tambahan. Syekh Ali Hasan Al-Halabi mengatakan tidak terdapat riwayat yang sahih dari Nabi SAW bahwa beliau mengangkat kedua tangan setiap takbir salat Id. Namun terdapat riwayat Ibnu Umar bahwa beliau mengangkat kedua tangan setiap takbir tambahan salat Id. Artinya apa? Silahkan kalau mau mengangkat boleh, tidak juga boleh. Atau mengikuti imam. Makanya innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Ya. Makanya mengikuti imam itu ada 3. Ya, ada keadaan makmum terhadap imam itu. Di dalam salat itu ada 3. Pertama, musabaqah. Musabaqah ini hukumnya haram. Yaitu apa? Mendahului imam. Imam belum takbir, dia udah takbir duluan. Ya kalau gitu dia jadi imam aja, kan begitu. Kemudian yang kedua, mutabaqah kalau tidak salah, saya lupa istilah. Mutabaqah itu adalah makmum menyamai imam dalam gerakannya. Ya. Yang ketiga adalah mutaba'ah. Mutaba'ah itu apa? Mengikuti imam. Jadi imam dulu bergerak, kemudian baru makmum. Kalau yang pertama haram, kedua makruh, ketiga itulah yang disebut dalam hadis. Kemudian yang keenam, zikir di sela-sela takbir tambahan. Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah mengatakan, tidak terdapat riwayat yang sahih dari Nabi SAW tentang zikir tertentu di sela-sela akhir tambahan. Namun terdapat riwayat yang sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan, baina kulli takbirataini hamdulillahi wa thana'un 'ala Allah.
Di setiap salah takbir tambahan dianjurkan membaca tahmid dan pujian kepada Allah. Ketujuh, bacaan ketika salat. Yang pertama surat Qaf di rakaat pertama dan surat Al-Qamar di rakaat kedua. Yang kedua surat Al-A'la di rakaat pertama dan surat Al-Ghasyiyah di rakaat kedua. Itu ketentuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, nah bagaimana jikalau ada orang yang ketinggalan salat? Berapa menit lagi? 16. Okay. Orang yang ketinggalan salat Id berjamaah maka dia salat 2 rakaat. Imam Bukhari mengatakan bab apabila orang ketinggalan salat Id maka dia salat 2 rakaat. Atha bin Abi Rabah mengatakan idza fatahu al-'id shalla raka'ataini. Apabila ketinggalan salat Id maka salat 2 rakaat. Adapun orang yang meninggalkan salat Id dengan sengaja, ya, maka pendapat yang nampak dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dia tidak disyaratkan untuk mengqadhanya. Nah, wallahu a'lam. Di sini tidak dijelaskan apakah 2 rakaat itu sama dengan salat Id atau tidak. Ya, wallahu a'lam. Yang jelas bahwasanya kalau dia ketinggalan itu dia salat sendiri 2 rakaat, ya. Dan yang lebih pentingnya lagi 2 salat rakaat itu adalah salat Id, wallahu a'lam. Salat Id sama seperti antum ketika antum ketinggalan salat tarawih, ya, disyariatkan entah itu ketinggalannya secara keseluruhan atau setengah-setengahnya, maka disyariatkan untuk mengganti. Dan ketika antum mengikuti daripada imam, ya, imam yang ada ketika sholat tarawih itu, maka antum tidak mengikuti pada waktu sholat witirnya imam. Paham ya? Jadi nanti antum sholat witir sendiri. Misalkan antum mendapati sang imam sudah sholat tarawih 4 rakaat, ya, yaitu 4 rakaat yang kedua. Nah kemudian kan imam setelah 4 rakaat apa? Witir. Nah antum tidak sholat witir, tapi meneruskan daripada sholat tarawih itu sendiri. Nah, khutbah sholat Id pertama dilaksanakan setelah sholat. Dari Ibnu Abbas beliau mengatakan syahidul Id ma'a Rasulillah SAW wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman radhiyallahu anhu kulluhum kanu yusalluna qabla al-khutbah. Saya mengikuti sholat Id bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dan Uthman radhiyallahu anhu, mereka semua melaksanakan sholat sebelum berkhutbah. Jadi sholat dulu kemudian berkhutbah. Kedua, khatib berdiri menghadap jamaah, kan nggak mungkin menghadap kiblat, membelakangi jamaah, karena justru yang diberikan nasihat itu adalah jamaah kaum muslimin. Ya, ketiga, imam berkhutbah di tempat yang tinggi tanpa mimbar. Tapi kalau dilaksanakan di masjid seperti hari Jumat kemarin, bukan hari Jumat ini ya, hari Jumat kemarin itu saya sholat Jumat itu di Masjid At-Tin Taman Mini Indonesia Indah. Nah itu tingginya lumayan sekitar 2 meter karena memang masjidnya besar. Masjidnya besar. Begitu juga di Istiqlal. Istiqlal itu sekitar 2 meter tingginya daripada tempat mimbar. Nah itu wajar saja karena masjidnya besar. Tapi jikalau yang digunakan adalah lapangan yang luas, ya, maka tempat yang tinggi tanpa mimbar itu juga bisa. Tapi jikalau tidak bisa dan membutuhkan mimbar, maka silakan. Keempat, termasuk sunnah khatib berceramah dengan memegang tongkat dan semacamnya. Ini di antara sunnah Nabi. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nawwala yaumal yaumal 'id qusan fa khatiba alaihi fa khataba alaihi, bahwa kami memberikan busur panah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari raya dan beliau berkhutbah dengan memegang. Yang kelima, khutbah dimulai dengan membaca tahmid, yaitu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala.
Yang keenam, isi khutbah disesuaikan dengan situasi terkini. Tapi juga ini istilahnya fleksibel. Nah, kemudian keringanan untuk tidak mengikuti khutbah. Namanya khutbah itu apa? Sunnah, tidak wajib. Berbeda dengan khutbah apa? Jumat wajib untuk mengikuti dan untuk mendengar. Nah, di antara larangan berpuasa di hari raya. Makanya 1 Syawal itu haram bagi kita untuk berpuasa. Makanya di antara yang salah diartikan dan difahami oleh kaum muslimin Indonesia itu Idul Fitri itu adalah kembali suci, itu salah. Seharusnya apa? Kalau fitrah kepada fitri atau suci, seharusnya bukan Idul Fitri, tapi Idul Fitrah. Kenapa? Fitri itu sendiri atau fitrah itu sendiri adalah isim masdar. Nah, al-fitr itu juga isim masdar. Atau sumbernya daripada seluruh kata dalam bahasa. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, para ulama telah sepakat tentang haramnya puasa di 2 hari raya sama sekali. Baik puasanya itu puasa nadar, puasa sunnah, puasa kafar, atau puasa yang lainnya. Ya. Makanya saya menganjurkan pada saya sendiri dan antum ketika kita puasa Syawal, usahakan puasa Syawal itu jangan hari-hari pertama daripada hari-hari silaturahim. Hari kedua silaturahim puasa. Gak enak kita kalau ketika kita sedang bersilaturahim ke rumah orang, ketika ditanya, ayo toh mas, mbak dimakan, saya sedang puasa. Itu menyakiti hati. Lebih baiknya apa? Lebih baiknya laksanakannya ketika akhir Syawal, itu lebih bebas. Itu lebih afdal daripada melaksanakan puasa Syawal di awal Syawal. Afdalnya di akhirnya saja. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sepeninggal kita atau ketika kita keluar dari bulan Ramadan dan diterima Ramadan kita dan menjadikan kita orang-orang yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.